Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal arda fil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. معاشر المسلمين wal muslimah jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik, dengan sanjungan yang terindah, sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita akan nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka fahaddits, syukuri dengan lisanmu, dengan mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan asbab beliaulah sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru alam, dan sebab beliaulah kita mengenal dinul haq, agama yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Islam, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Sungguhnya din, agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan siapa saja yang mencari keyakinan, jalan hidup, agama selain daripada agama Islam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut, dan dia akan digolongkan pada hari kemudian bersama dengan mereka yang mendapatkan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa saja yang mencari agama, yang mencari keyakinan hidup selain daripada agama Islam, maka falan yuqbala min, tidak akan diterima keyakinan hidup tersebut, tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat ia akan digolongkan bersama dengan mereka yang mendapatkan kerugian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir juz amma, yang mana di pertemuan sebelumnya pada pekan yang lalu kita masuk dalam surah At-Tin, surah ke-95, yang telah kita sebutkan bahwasanya ia adalah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan ini berisi 8 ayat. Dan juga di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan para ulama at-tafsir tentang 3 ayat di awal surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Sinai,
Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah. Dan ketiga tempat tersebut adalah tempat diutusnya nabi-nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam dan juga Nabiullah Musa alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian di ayat setelahnya yang merupakan jawabul qasam atau juga disebut dengan al-muqsamu alaih, isi dari sumpah. Sebab biasanya yang kita dapati dari ayat-ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu hendak menegaskan sesuatu setelahnya, dan sesuatu yang disebutkan setelahnya itu sangat-sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Ini yang disebut dengan jawabul qasam atau al-muqsamu alaih, isi daripada sumpah tersebut. Adapun isi dari sumpah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini dimulai dengan dua bentuk penekanan, dua bentuk taukid. Lam di awal dalam kalimat laqad, lam itu taukid, maknanya sungguh. Kemudian qad juga taukid, penekanan, sungguh-sungguh. Hanya mungkin di terjemahan yang biasa kita baca tidak disebutkan semua itu. Nah, sungguh kami telah menciptakan al-insan. Al-insan ini istighraq umum, seluruh manusia tanpa kecuali. Baik dia tua, muda, miskin, kaya, rakyat, pemerintah, semuanya masuk di sini. Muslim, kafir. Kalimatnya umum, al-insan. Nah, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr. Innal insan. Insan juga di situ maknanya umum. Alif lamnya alif lam istighraq istilahnya. Mencakup seluruh yang bernama manusia tanpa kecuali. Nah, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kalau di terjemahan itu ahsan, dia isim tafdhil dari kalimat hasan. Maksudnya yang paling terbaik. Nah, yang paling terbaik taqwim. Bentuk, rupa, wujud. Sehingga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk, rupa dan wujud yang paling terbaik. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menekankan bahwasanya seluruh manusia Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik, dengan wujud yang terbaik. Allah sebutkan dalam bentuk, Allah ciptakan mereka dalam bentuk yang seimbang. Di dalam surah At-Taghabun di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal ard bil haqq." Allah menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Wa sawwarakum fa ahsana suwarikum, dan menciptakan bentuk rupa kalian dalam bentuk yang ahsana suwarikum, bentuk yang paling terbaik dari seluruh makhluk yang pernah ada, yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama tafsir itu ketika menafsirkan kalimat ahsani taqwim ini ada perbedaan. Sebagian besar ulama tafsir memaknai sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yaitu ahsana surah wa wa'dil khalq, dalam bentuk, wujud, rupa yang terbaik, dan porsi tubuh manusia itu adalah yang paling seimbang. Dan ini
penafsiran datang dari sejumlah ulama dari kalangan at-tabi'in, termasuk dari murid Abdullah bin Abbas dan juga murid Ubay bin Ka'ab rahimahumullahu jami'an. Nah, dan sebahagian ulama tafsir yang lain itu menafsirkan ahsani taqwim itu dengan maksud bahwasanya Allah menciptakan manusia itu di masa mudanya. Ia memiliki kekuatan dan kesehatan yang hal tersebut adalah modal utama untuk melakukan ketaatan. Nah, dan ini ditafsirkan atau merupakan penafsiran dari murid Abdullah bin Abbas, yaitu Ikrimah, dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka manusia di masa mudanya memiliki kekuatan yang sempurna, fisik yang baik, dan itu adalah modal utama untuk melakukan berbagai ketaatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami radadna, kembalikan. Iya. Kami kembalikan siapa? Hunya kembali kepada al-insan. Iya. Hunya kembali kepada al-insan. Nah, kami kembalikan manusia tersebut kepada asfala safilin. Iya. Asfala safilin juga ditafsirkan dengan beberapa makna. Nah, makna yang pertama asfala safilin itu adalah neraka. Iya. Kalau menurut penafsiran itu, maknanya kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Nah, adapun sejumlah ulama yang lainnya juga dari kalangan at-tabi'in, termasuk di antaranya adalah Abdullah bin Abbas dan juga Ikrimah, dan ini termasuk penafsiran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa makna asfala safilin ila arzalil umur. Maksudnya dia dikembalikan atau dijadikan tua dan pikun. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur." Dan di antara kalian manusia ada yang sampai kepada masa arzalil umur, usia yang tua dan pikun. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di ayat yang keempat Allah menyebutkan manusia adalah makhluk yang terbaik. Tapi kemudian ia menjadi makhluk yang dikembalikan ke tempat yang buruk. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Padahal dia adalah makhluk yang terbaik. Kita semua makhluk yang terbaik. Nah, terbaik dari sisi susunan fisik, dan wujud dan rupa. Kenapa bisa dikembalikan ke tempat yang paling buruk? Apakah dikembalikan ke neraka atau sampai pada usia pikun? Jawabannya jemaah sekalian, itu disebutkan dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha, sungguh bagi mereka itu kembalinya kemana? Neraka jahanam. Nah, asfala safilin salah satu penafsirannya ke neraka. Padahal awalnya dia makhluk terbaik. Kenapa demikian? Penyebabnya bukan karena fisiknya. Allah tidak melihat fisik kita. Wajah kita Allah tidak lihat itu. Bukan itu dijadikan standar penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda memiliki fisik yang bagus, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, fisik yang menawan, itu bukan penilaian Allah.
Iya. Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam hadits beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum." Allah tidak melihat, memandang kepada bentuk fisik kalian maupun rupa kalian, bukan itu yang Allah pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Iya. Makanya kalau kita memiliki fisik yang bagus, wajah yang ganteng, wajah yang cantik menawan, itu bukan jaminan. Mungkin kita akan dipuja dan dipuji oleh segenap manusia di dunia, tapi itu bukan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah lihat hati kita, amalan kita. Nah, kalau hati kita tidak beres, amalan kita tidak beres, summa ladannahu ila asfala safilin. Dia akan dikembalikan ke tempat yang buruk. Yaitu apa? Jahannam, neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Olehnya Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir itu menjelaskan kenapa manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik dikembalikan ke tempat yang buruk. Disebabkan ketidaktaatan kepada Allah dan ketidaktaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semakna dengan ayat yang telah kita sebutkan dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-23 tadi. Nah, manusia awalnya makhluk yang terbaik seperti kita. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Sebab bisa jadi ada pertanyaan dari antum terkait dengan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang terbaik, berupa yang paling bagus, porsi yang seimbang. Tapi kenapa ada yang lahir dalam bentuk cacat? Ada yang lahir dalam bentuk fisiknya tidak sempurna. Bagaimana itu? Kalau bicara tentang itu semuanya pasti takdir. Nah, memang semuanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Salah satu poin keimanan yang wajib kita yakini dan tidak beriman seseorang tanpa adanya hal tersebut adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Mengimani ketentuan Allah, takdir Allah, baik itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, olehnya ketika kita mendapatkan hal seperti itu, kita mengalami hal yang seperti itu, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan qadarullah. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am," ada yang ingat hadisnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dhaif. Naam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa saja yang bisa mendatangkan manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Kita diperintah oleh Nabi bersungguh-sungguh. Wala ta'jiz, jangan malas. Menunjukkan Islam bukan agama kemalasan. Naam. Wala ta'jiz. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Seorang laki-laki, seorang perempuan, dia sudah berusaha. Bagaimana bentuk usahanya? Menikah. Kan begitu? Setelah dia menikah, dia layaknya suami istri. Dari kita tahulah bagaimana suami istri. Dia berusaha dan tentunya berkeinginan anaknya lahir dengan sempurna. Wasta'in billah, dia pun mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian di hadis disebutkan wa in asabaka syai'. Ketika apa yang kamu usahakan, apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan dibilang seandainya saya lakukan begini, yang terjadi begini. Walakin kul, tapi apa yang kita ucapkan? Qadarullah, Allah sudah takdirkan ini.
Allah sudah takdirkan itu. Kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, plus meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Tapi ternyata yang kita impikan, yang menjadi tujuan dari planning kita, yang menjadi tujuan dari doa dan permohonan kita tidak terwujud. Qadarullah. Allah sudah takdirkan itu. Nah, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari sisi Allah yang mentakdirkan semuanya baik. Wasyaru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tapi dari sisi manusia yang mendapatkan takdir, manusia bisa mengatakan itu takdir buruk. Iya, bisa dipahami ya? Iya. Allah mentakdirkan ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang miskin, ada yang kaya. Iya, yang kafir kita dari sisi manusia dia bisa katakan takdir buruk. Yang miskin dia bisa katakan takdirnya jelek. Tapi dari sisi Allah yang menciptakan takdir tersebut, semuanya takdir itu baik. Iya. Lantas kenapa ada yang diciptakan cacat, ada yang diciptakan miskin, ada yang diciptakan begini dan seterusnya? Iya, semuanya ada hikmah yang sangat agung di balik hal tersebut. Nah, dan kadang manusia mengetahui hikmahnya, dan terkadang manusia tidak mengetahui hikmahnya. Nah, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, awalnya lahirnya bagus, normal, baik, sempurna. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mengalami sesuatu sampai dia cacat, tidak sempurna. Iya, maka ini kembali kepada ma'asobakum min musibatin, fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, itu hakikatnya buah dari perbuatan kalian, buah dari dosa-dosa kalian sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang dikecualikan dari mereka yang dikembalikan ke tempat yang rendah atau hina. Nah, siapa itu? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan bagi mereka balasan pahala yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun maksudnya ghairu munqati, tidak penafsirannya asfala safilin. Nah, mereka yang ketika usia mudanya, ketika usia sehatnya, mereka rutin melakukan amalan soleh, maka tatkala masuk di usia tua, ketika sudah banyak penghalang yang menghalangi dia untuk melakukan amalan soleh, maka tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana apa yang pernah ia lakukan di masa muda dulu. Sebagaimana mereka yang sakit atau melakukan perjalanan, ketika ia sehat, ia gemar melakukan amalan soleh, tidak pernah tinggalkan amalan soleh. Begitupun ketika ia mukim, tidak dalam perjalanan, ia tidak pernah tinggalkan amalan soleh. Maka ketika ia sakit, ketika ia perjalanan, tetap ia mendapatkan pahala dari kebiasaannya. Dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu," ketika si hamba itu sakit, au safara, atau dia dalam perjalanan, maka kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya ketika dalam keadaan sahih, ketika dalam keadaan sehat, dan ketika dalam keadaan mukim. Makanya penting ketika kita sehat walafiat seperti ini, muda seperti ini, kita rutinkan itu amalan soleh. Tatkala masuk di usia haram, di usia tua, terlalu banyak penghalang. Kita sudah jadi pikun biasanya. Dan itu yang menghalangi seseorang untuk melakukan amalan soleh. Nah, dan musibah yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, tatkala sehat walafiat, masa muda, subhanallah, tidak diisi dengan amalan-amalan soleh, tidak diisi dengan kebaikan. Nanti mau diisi dengan kebaikan, harapannya
nanti ketika tua. Ketika tua, amalan soleh apa yang bisa dilakukan dengan sempurna? Amalan soleh apa? Sholat saja orang yang sudah tua, minta maaf, rukunya kadang tidak sempurna, kasihan. Kenapa? Memang dari muda tidak bisa lurus punggungnya. Apalagi ketika tua. Nah, ketika tua, apalagi yang pensiun, ya, uangnya pas-pasan untuk berinfak, bersedekah, berpikir 1000 kali. Lalu ketika mudanya gimana? Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya adalah mereka yang mengisi masa-masa mudanya, masa-masa sehatnya, iya, masa-masa luangnya, iya, dengan amalan-amalan soleh. Maka ketika ada penghalang, apakah penghalangnya ia sudah tua, atau penghalangnya dia sakit, atau penghalangnya dalam keadaan musafir perjalanan, dan penghalang apa saja, tetap ia mendapatkan pahala daripada apa yang telah menjadi kebiasaannya. Ketika ia sehat, ketika ia tidak dalam keadaan perjalanan, dan ketika ia kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu keutamaan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Iya, pahala yang tidak pernah terputus. Sering kita jumpai dalam Al-Quran, Allah sebutkan dua hal ini, menggandengkan dua hal ini, keimanan dan amalan soleh. Kenapa? Sebab kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh bukti. Buktinya apa? Amalan soleh. Dan amalan soleh saja tidak ada apa-apanya tanpa keimanan. Iya. Amalan soleh apa saja, sehebat, sedahsyat dan sebanyak apapun amalan soleh, tanpa dilandasi keimanan, nol besar. Allah tidak terima. Allah sebutkan tentang orang kafir dalam Al-Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerima infak mereka orang kafir. Orang kafir berinfak, tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan tersebut oleh Allah, kecuali apa? Kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, kecuali karena tidak ada keimanan. Maka sedahsyat sebanyak apapun amalan soleh, tanpa dilandasi keimanan, nol. Sebaliknya, keimanan, merasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi tidak ada buktinya dari amalan soleh, itu juga nol. Harus ada dua hal ini. Dan dua hal ini, jemaah sekalian, kunci untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Kunci untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-97, "Man 'amila shalihan." Iya, siapapun yang beramal saleh, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Lihat, landasannya keimanan. Iya, beramal saleh landasannya keimanan. Apa balasannya? Falanuhiyannahu, sungguh pasti kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik ini, kalau kita kembali kepada penafsiran para ulama, mereka menafsirkan dengan bermacam-macam. Ada yang menafsirkan rezeki yang berlimpah, kemudian anak dan istri yang baik, dan seterusnya. Kehidupan yang baik di dunia. Lalu di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka, iya, dengan balasan pahala. Bukan cuma sekedar pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, pahala yang terbaik. Iya. Ini kita dalam melakukan amalan soleh, itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberikan pahala satu-satu. Kita melakukan satu amalan soleh, satu pahala, enggak. Iya, lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Iya. Kita coba lihat, membaca Al-Quran satu huruf, satu pahala 10. Satu kali sholat berjamaah minimal
Minimal 27. Itu standar minimal 27. Iya. Nah, adapun sholat yang sendiri standar minimalnya itu, iya, Nabi sebutkan dalam hadis, kadang dia dapat rubu 1/4, kadang dia dapat sulus 1/3. Iya. Nah, kadang tidak sampai 1. Iya. Itu amalan soleh. Dia dibalas dengan amalan yang ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik. Dan hanya orang beriman dan beramal soleh, jemaah sekalian, yang dijanjikan dengan surga yang tertinggi. Apa surga yang tertinggi? Surga Firdaus. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Iya, bagaimana ayatnya? Siapa yang hafal surah Al-Kahfi sini? Tiap Jumat antum baca, masa Anda bisa hafal itu surah Al-Kahfi? Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Nah, sungguhnya mereka yang beriman dan beramalan soleh, ya, kanat lahum, bagi mereka itu, ya, jannatul firdausi nuzula, tempat turunnya mereka, tempat kembalinya itu surga Firdaus. Kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, iman dan amalan soleh. Nah, dan masih banyak kalau kita mau sebutkan semua. Tapi insyaallah taala yang kita sebutkan tadi sebenarnya sudah mencukupi untuk kita. Sudah bisa memotivasi kita untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih menguatkan amalan-amalan soleh. Dan kunci sehingga amalan soleh kita, keimanan kita itu bisa baik dan benar, itu hanya dengan satu hal. Iya. Siapa yang ingin keimanannya baik, siapa yang ingin amalan solehnya betul, itu hanya dengan satu. Dia mesti memiliki ilmu syar'i. Iya, sebab keimanan itu butuh ilmu. Iya, kita butuh ilmunya. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Iya, bagaimana kita beriman kepada Rasulnya? Bagaimana beriman kepada hari kiamat? Bagaimana beriman kepada takdir? Itu butuh ilmu. Tidak hanya sekedar kita ucapkan amantu billah. Naam, saya beriman kepada Allah. Iya. Tapi tidak mengetahui apa yang dia imani. Iya. Demikian pula amalan soleh. Iya. Itu butuh ilmu. Kita butuh mengetahui mana amalan soleh, mana amalan salah. Sebab banyak di tengah-tengah masyarakat selama ini dianggap amalan soleh, padahal itu sebenarnya amalan salah. Nah, kelihatannya Islami, iya, tapi sebenarnya bukan Islam. Dan terlalu banyak di tengah-tengah masyarakat yang kadang ditempelkan label-label Islami sehingga dianggap itu amalan soleh, padahal itu amalan salah. Iya, seperti kebiasaan para pemuda dan pemudi, iya, mungkin mereka labeli, iya, pergaulan mereka dengan istilah pacaran Islami. Iya, pacaran Islami. Adakah pacaran Islami? Iya. Pacaran tidak ada dalam Islam. Pacaran tidak ada sebelum ijab kabul. Tidak ada itu pacaran sebelum ijab kabul. Yang ada pasca ijab kabul. Nah, silahkan pacaran, sebab sudah halal. Nah, tidak ada dalam Islam pacaran sebelum ijab kabul. Kalau ada pacaran sebelum ijab kabul, yang terjadi pasti maksiat. Yang terjadi pasti maksiat dan pelanggaran demi pelanggaran. Dan biasanya tidak sampai ijab kabul. Biasanya tidak sampai ijab kabul. Semuanya itu bukan amalan Islami. Iya. Naam, bukan amalan Islami. Iya. Ini butuh ilmu jemaah sekalian, membedakan mana itu amalan soleh, mana amalan yang salah. Meskipun kelihatannya baik, kelihatannya bagus, banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, tapi itu bukan amalan soleh. Iya. Di negeri kita ini, di kota kita ini saja, iya, ada amalan yang tiap tahun atau tiap mungkin rutin dilakukan, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan profesor, doktor dan seterusnya. Iya.
tapi itu bukan jaminan bahwa itu adalah amalan soleh. Iya, seperti misalnya, iya, itu ritual maceratasi. Iya, ritual maceratasi, hadir tokoh agama, hadir tokoh masyarakat, hadir tokoh pemuda. Iya, mereka hadir ketika itu. Apakah itu jaminan bahwa itu adalah amalan soleh? Bukan. Iya, sebab yang menjadi jaminan itu amalan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran amalan soleh, Nabi yang sebutkan dalam hadits amalan soleh. Kita merujuk kepada Al-Quran, apa itu amalan soleh? Kita merujuk kepada Nabi SAW, apa itu amalan soleh? Bukan merujuk kepada kebiasaan yang ada di masyarakat, bukan juga merujuk kepada kebiasaan kita. Iya, yang lalu kita anggap itu adalah amalan soleh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Iya. Setelah dijelaskan semuanya di atas, Allah ciptakan kalian dalam bentuk yang terbaik, dikembalikan ke tempat yang terendah, kemudian dikecualikan, yaitu mereka yang beriman beramal soleh, tidak ada putusnya amalan mereka. Maka apa yang menyebabkan kalian mendustakan akan biddin? Iya, biddin di sini maksudnya akan hari pembalasan. Apa yang mendustakan, apa yang menyebabkan kalian mendustakan namanya hari kiamat? Mungkin kaum muslimin tidak ada yang berani mengatakan iya, bahwa hari kiamat itu tidak ada. Mungkin tidak ada yang berani mengatakan demikian. Tapi terkadang perbuatannya itu menunjukkan tidak demikian. Iya. Lisannya mengakui hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, tapi perbuatan tidak menunjukkan demikian. Sebab seandainya perbuatannya menunjukkan demikian, maka tentu dia akan berhati-hati bahwa segala sesuatu pasti akan mendapatkan balasan apapun itu. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang menggandengkan suatu perbuatan dengan keimanan akan hari kemudian. Iya. Sebab kenapa? Itu untuk mengingatkan bahwa kapan itu dilanggar ada balasannya pada hari kemudian. Iya. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kemudian, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Sebab kapan dia tidak berbicara yang baik, itu akan dibalas pada hari kemudian. Ada hari pembalasan. Naam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hendaknya dimuliakan tetangganya. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, muliakan itu tamu. Sengaja disebutkan demikian supaya mereka mengingat semua kalau itu dilanggar ada balasannya pada hari kemudian. Iya. Nah, dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kalian mendustakan hari kemudian? Ini namanya istifham inkari. Iya, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Iya. Nah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang terbaik? Adalah hakim yang paling adil. Iya. Kita beriman, beramal soleh, Allah balas dengan balasan yang terbaik. Kita melakukan dosa, dan maksiat, Allah juga balas dengan balasan itu. Iya. Nah, Allah hakim yang paling terbaik, dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah hukum yang paling terbaik. Sebab Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Nah, wallahu ta'ala alam. Iya. Dari sini kita mengambil kesimpulan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran penting dan pokok yang kita bisa petik dari surah At-Tin ini, bahwasanya mereka yang sudah memiliki kebiasaan rutin dari amalan soleh di masa sehatnya, di masa mudanya, di masa ia kuat, lalu tatkala ia sudah tua,
tatkala ia sakit, tatkala ia sudah tidak kuat lagi untuk melakukan amalan soleh tersebut, tetap ia mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun, dengan catatan memang itu sudah jadi kebiasaannya ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia muda. Bukan nanti ketika dia sakit baru mau beramal, bukan nanti ketika dia tua baru mau tobat, tidak. Tapi ketika dia muda, dia sehat, dia kuat, dia dalam keadaan sehat, ia sudah rutin melakukan amalan saleh. Dan insyaallah taala semoga kita mendapatkan keutamaan yang seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melakukan amalan-amalan soleh dan merutinkannya di usia kita sementara muda seperti ini, tatkala kita sedang sehat seperti ini, dan tatkala kita sedang mukim seperti ini, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan dari pahala yang tidak ada putusnya. Wallahu taala a'lam. Baik.